Timothy Ronald Oi. datang lagi ke sini, Raja Kripto yang masih sisa-sisa gue belum yakin betul apa itu Bitcoin. Tapi menarik ya. Jadi kenapa ngundang lo di sini? Karena memang kemarin berhasil bro, 1 juta views, Oh, rame ya. rame. Ditambah lagi gue pengen ngebangkitin mereka tuh kan dari sisi mentalitas ya, yang pola hidupnya kan maksain gaya hidup dan lain sebagainya. Ya, Oh, banyak sekarang begitu. dengan hutang, buset. Yang lebih parahnya lagi adalah gimana caranya mereka keluar dari kemiskinan. Ya. Kayak lu nih kaya, pengen lah Waduh, mereka semua bro. belum lah. Tapi apa pertanyaan gue sebenarnya simpel, tapi jangan dijawab ya. Apa kaya tuh harus dengan Bitcoin gitu, kripto gitu? Oh, enggak. Jadi kaya itu kan relatif ya, Bro ya. Kalau misalnya kita ngomong harta ya, kan ada yang bilang kaya atau kesehatan dan lain-lain. Tapi kita ngomongin harta di sini, menurut gua orang asal fokus di apa yang dilakukan dan jadi yang terbaik itu bisa kaya dimanapun. Cuman kan kenapa gua di dunia Bitcoin ini? Karena ini yang bikin kekayaan paling cepat, yang paling banyak. Jadi kalau dicari di dunia ini ada 2 industri yang bikin orang paling cepat paling kaya. Artificial intelligence sekarang, dan kedua itu kripto. Jadi gue itu karena dari dulu gue cuman carinya mau jadi kaya untuk gue bagikan. Jadi prinsip hidup gue tuh gue pengen jadi kaya untuk gue bagikan semua nanti di belakang. Jadi gue harus cari yang paling cepat, paling kaya itu apa? Industrinya. Oke, Dari cepet situ. tapi kan spekulatif gimana ya? Terlepas dari Bitcoin dan kripto dan lain, Bitcoin bagian dari kripto ya bro. Betul. Tapi maksud gue terlepas dari cepatnya kan tetap ada spekulatif. Betul, tapi layaknya semua industri yang baru semuanya juga spekulatif. Jadi internet tahun 1990 juga nggak semua orang percaya, bro. Oke. Internet tuh orang dulu skeptis sama email. Nggak mungkin lah gantiin surat. Orang semua skeptis sampai akhirnya teknologi tuh nggak akan nunggu lu. Jadi kalau lu nggak ikutin teknologi, dia akan tinggalin lu. Contohnya seperti media ini. Zaman dulu kan orang seperti kita nggak bisa punya saluran kita sendiri. Kita harus numpang ke TV yang dimonopoli itu. Sekarang nggak bisa, semua orang bisa jadi medianya sendiri-sendiri. Kalau mereka TV itu nggak adopsi ke digital, mati mereka pasti. Dan udah banyak yang mati kan. Banyak. Jadi teknologi itu sifatnya seperti itu, bro. Teknologi itu nggak akan nunggu. Mereka akan makan lu semua. Teknologi itu. Kripto ini bagian dari teknologi. Kalau ke depannya menurut gua itu akan semua pakai smart contract, blockchain dan lain-lain. Jadi sistem keuangan akan berubah menurut gua. Kripto ini akan mengubah sistem keuangan. Dan sama AI itu nggak akan nunggu lu nanti. Yang humanoid robot yang Tesla baru bikin yang bisa nari itu, figure robotics segala macam, itu bakal gantiin, bro. Semua itu sampai petani digantikan, semuanya digantikan sama robot. Mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang. Karena teknologi itu cepat sekali, bro. Ada yang namanya Moore's Law kan di teknologi, di mana dia double setiap tahun. Ini cepat sekali. Kalau kita ngomong 15 tahun lalu, handphone tuh jelek sekali dibandingin sekarang loh. Dan ini menurut gua akan cepat sekali ke depan. Oke. Nanti kita runut ya, bro. Kayak terkait mana yang tergantikan udah pasti mati. Ya. Kita ngomong tentang di duniawinya ya. Kita nggak lagi bahas mengenai nanti kan ya kalau di Muslim kan ya itu udah kehendak Allah apa segala macam takdir. Kita ngomong ikhtiarnya, kita ngomong hitung-hitungan manusianya. Bahwa mana yang mati, mana yang harus lu tinggalkan. Gue pengen lu konkret. Meskipun kalau mau teknis lu tinggal di akademi kriptonya dia aja. Tapi di gua karena audiensnya mikro. Dan gua nggak tahu lu pakai ilmu apa, mereka kesirap yang kemarin bilang lu adalah scammer apa segala macam terus tiba-tiba langsung berubah tiba-tiba kayak bang kalau dari 10 juta dulu gimana bang ya, dari 100 juta dulu gimana ya bang ya, gitu-gitu kan. Termasuk gue pribadi, gue yang kayak gue pas duduk di lu itu 50-50, gue akui aja. Jadi masih belum percaya banget gitu. Kan. Tapi pertama kali lu keluar juga gue kayaknya 100% gue akan percaya gitu. Tapi begitu lu duduk sini 50-50, kok begitu pas gue pelajarin kok tinggal 20% gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu nanti kita bahas. Sama halnya dengan gue pengen berangkat obrolan kita dari tentang kaya dan miskin, bro. Itu dulu ya, biar akhirnya mereka juga kepantik bahwa ujung-ujungnya ya monggo dengan versi lo adalah lo tinggal bilang bahwa Bitcoin bla 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 gitu dan lain sebagainya. Orang lahir miskin, orang lahir kaya. Oke, berarti ini 2 hal di luar takdir ya, bro? Ya, betul. Miskin pasti miskin, kaya pasti kaya? Nggak juga, karena banyak yang kaya generasi 3 miskin lagi ada. Oke. Itu dari zaman dulu kan. Vanderbilt salah satu orang paling kaya di dunia, generasi ketiga habis semua uangnya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena anaknya nggak bisa kelola. Jadi sama seperti semua orang. Jadi ada yang anak konglomerat akhirnya nggak jadi apa-apa juga banyak, bro. Karena dunia ini berubah sangat cepat. Ketika yang orang tuanya zaman COVID dulu, orang tuanya udah tua, udah meninggal, punya restoran besar yang mereka nggak bisa handle karena COVID hancur, banyak sekarang. Banyak sekali. Jadi generasi 3, generasi 4 yang habisin duit semua harta keluarganya tuh banyak sekali. Jadi itu bukan kepastian gitu. Memang ada benefit ya kalau lu lahir bukan start dari miskin. Ada benefit ya lu start orang kaya. Tapi justru lu start di orang kaya juga ada kelemahannya. Kelemahannya lu tidak punya ambisi, tidak punya drive-nya untuk jadi lebih. Jadi menurut gue yang dilahirkan miskin itu bisa kaya, dan yang dilahirkan kaya itu juga bisa balik miskin. Gitu.
Berapa persentasenya kalau kita ngomong matrix nih bro? Berarti kan kaya, dari miskin dulu deh. Miskin matinya tetap miskin. Ya. Miskin matinya dalam keadaan kaya. Kaya matinya tetap kaya. Kaya matinya miskin. Udah pasti paling banyak miskin mati tetap miskin. Kenapa? Karena miskin itu kan soal pola pikir. Dan pola pikir kita paling banyak dibikin sama siapa? Orang tua kita pastinya. Jadi kalau orang tua kita itu miskin banget, pasti pola pikir yang diajarin salah semua. Ya. Kalau kamu kuliah, kamu pasti bisa jadi orang sukses. Contohnya seperti itu. Emang salah? Pola pikir salah menurut gua. Salah menurut gua. Kuliah scam. Menurut gua scam. Wah. Menurut gua scam. Di era sekarang ya. Lo kenapa lu bikin sekolah? Karena gini. Jadi sekolah itu beda. Sekolah yang gue bikin TK kan. TK itu gimana caranya kalau mereka yang nggak punya kesempatan untuk benar-benar belajar secara kognitif, belajar bersosialisasi bermasalah. Ya. TK, SD, SMP itu bisa bermasalah. Tapi kuliah itu di zaman sekarang, di era yang serba digital ini, menurutku udah nggak relevan, betul. Kata-kata relevan. Karena kuliah itu pelatihan skill kan untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Kecuali beberapa profesi dan beberapa bidang ya, contoh seperti kedokteran dan hukum. Tapi di luar dua itu menurut gua nggak ada ilmu baku yang bisa dipelajari. Contoh, kuliah marketing, belajar apa itu marketing? Teori-teori dasar, apa? Kuliah bisnis. Belajar apa? Bisnis model kanvas, dosen aja nggak punya bisnis. Mau ngajarin gimana? Apa yang mau belajar tuh? Ya kan? Value proposition design. Ya, lu misalnya mau belajar marketing, kenapa nggak belajar di sini? Ya kan? Belajar caranya bikin media di sini sama orang yang praktisi yang beneran bikin media, ya kan? Wah, thank you. Masa dosen nggak pernah bikin campaign, nggak pernah kerja sama brand, yang misalnya lu bikin setiap hari nih misalnya, setiap hari emang lu punya tim udah kerja sama brand, ngerti media, placement itu di luar kepala lah gitu. Ini dosennya nggak pernah nih seumur hidupnya terus ngajarin lu marketing. Jadi menurut gua nol yang bisa dipelajari di sana. Kecuali lu ambil misalnya yang sangat spesifik, misalnya lu mau jadi aerospace engineering, lu ambil di MIT itu bisa lah lu belajar. Tapi kalau yang kayak di Indonesia marketing, bisnis, manajemen, itu lu bisa belajar online semuanya. Tapi ada yang bilang kayak gini bro, dosen karena memang dia nggak punya bisnis karena hidup itu terbagi. Ada yang fokus pada teoritisnya, ada yang fokus pada praktisisnya gitu. Ya bener, kayak orang bilang kan coach basket. Tapi kan coach basket yang jago-jago dulunya pernah banyak yang pemain. Jago-jago loh. Yeah. Coach bola aja jago-jago. Main bolanya tuh kalau diadu sama lu di jalan mungkin kalah lu sama coach bola yang udah tua gitu. Jago-jago mereka. Jadi jangan ngomong kayak gitu. Dosen itu agak sedikit beda, ya kan? Mereka banyak yang cuma dari lulus mereka jadi asisten dosen, lalu jadi dosen, habis itu ngajar. Akhirnya nggak ada real life experience yang bisa di-share ke mahasiswanya kan. Dan itu kan jadi sebuah industri yang dimiliki oleh kampus-kampus ini. Ini industri besar, $1 triliun. Yang sebenarnya kalau di luar negeri juga harusnya banyak yang gratis. Contohnya seperti Harvard, Stanford, Wharton. Itu kan mereka punya endowment fund yang besar sekali. Mereka punya dana abadi yang besar sekali. Kenapa harus orangnya masih bayar? Itu kan pertanyaan. Itu industri, ini kan industri. Oh, soalnya pola mereka wakaf produktif ya? Oh iya, betul. Harus. Kalau di kita kan bukan begitu ya? Ya, jadi jawabannya adalah ini adalah sebuah industri, sebuah bisnis kan. Ini sebuah industri. Jadi kalau misalnya menurut gua apakah ini berfungsi? Ya enggak. Karena gua semester 1 gua masuk, gua langsung out gua. Kenapa? Yang ada ilmu yang gue bisa pelajari gitu. Semua ilmu yang diajarin, contoh mau belajar software ya, mau belajar IT itu semua outdated, ketinggalan. Tools yang dipakai, programming language yang dipakai, ya itu sudah ketinggalan sekali. Dan sekarang kan teknologi cepat sekali. Kuliah itu untuk ganti sebuah kurikulum tuh luar biasa ribet. Luar biasa ribet. Dia mesti ganti bukunya dulu, dia ganti. Wah itu panjang. Jadi pasti ketinggalan. Dan sekarang teknologi itu berubah cepat sekali bro. Jadi contoh seperti dulu, kereta kuda itu ada selama 1900 tahun, kereta kuda. Dalam 10 tahun tuh jadi mobil. Dunia tuh seperti itu. Dalam 50 tahun tuh udah jadi pesawat. Kereta kuda 1900 tahun. Begitu-begitu terus, roda. Temen roda tuh 1900 tahun. Tapi dari situ ke mobil tuh 10 tahun, dari mobil ke pesawat tuh 50 tahun. Nah, itu masih ada 1900-nya? Enggak, itu tapi kenapa lambat? Ya enggak, progres tuh begitu bro, teknologi. Dia tuh kurvanya begini, teknologi. Oh enggak langsung begini ya? Iya, dia begini pelan terus dia langsung terbang. Sama seperti artificial intelligence ini nggak ada yang paham ini tuh akan barang ini akan kemana ke depannya. Ini kita baru di awal-awal. Ini ibarat handphone tuh masih yang balok yang gede bro. AI sekarang. Nextnya mungkin gue nggak perlu datang ke sini. Gue bisa bikin model diri gue pakai muka gue ngomong sama diri langsung. Jadi ini akan jauh sekali ke depannya perkembangannya. Dan kripto tuh